Shalom jemaat sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini, di dalam rumah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan doa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, Kau telah pelihara hidup kami ya Tuhan Yesus sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada detik ini ya Tuhan, kami boleh datang dalam rumah-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk bersekutu dalam hadirat-Mu ya Yesus lebih dalam lagi ya Bapa. Karena ya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu ya Tuhan, Roh-Mu ya Yesus berkuasa dan bertata atas hidup kami ya Bapa. Menjamah setiap hati ya Tuhan Yesus yang haus dan rindu akan Engkau. Inilah hati kami ya Bapa, kami rindu untuk menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung surga bumi
kami mau agungkan dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Terlebih lagi ya Tuhan Yesus, di rumah-Mu ya Bapa, kami mau lebih bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di tempat paling tinggi. Dan semuanya yang siap memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Siapa yang bersuka cita hari ini? Amin. Beri salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik.
dan jalan kehidupan. Yang Yesus katakan, aku percaya amin. Dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran, kebenaran dan jalan kehidupan. Yang Yesus katakan, aku percaya amin. Dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Capek? Belum? Kita lanjutkan pujian kita, amin. Beri senyum kali ini ke kanan kirinya, haleluya. Oh God.
kita mau persiapkan persembahan. Kita mau berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, selalulah kita ingat bahwa tidak akan pernah kita dapat berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan menyertai kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di
sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah pilih kami menjadi anak-anak-Mu ya Yesus. Sungguh kami rasakan ya Tuhan penyertaan-Mu hari demi hari dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kau yang kuasai, Kau yang pimpin ya Tuhan Yesus. Sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan dapat masuk ke hati kami ya Tuhan. Memberi makan bagi jiwa kami yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami siap terima firman-Mu. Inilah hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bella. Dan tempat saya persilakan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Siapa yang baru pertama melihat saya? Oh, enggak ada. Berarti jemaat lama ini. Ya, belum ada yang baru ya. Kalau baru melihat berarti baru jemaat di tempat ini ya. Puji nama Tuhan. Siapa nama saya? Siapa? Mak tahu? Lupa Mak. Lupa nama saya. Tapi ingat saya pernah ke sini. Pernah Mak? Pernah. Oh, nah ya. Bisa ditampilkan? Ya. Siapa yang ingat nama saya? Paulus Bella Francia. Amin. Ya, Paulus Bella Francia. Anaknya berapa? Berapa anaknya? Oh, ini baru berarti. Baru. Lah malah anak kok kayak orang mudeng gitu. Ya, baru ya. Oh, ya. Berarti ya kaget nih masih lihat. Wah, abang apa iki ya? Ya, ya sulap merah dikiranya ya. Berarti kalau yang baru pasti langsung kaget, ya ini pesulap merah ini udah dibatin gitu. Kalau ini enggak baru kan ya? Ya puji nama Tuhan ya. Anaknya 3 ya. Tambah lagi Pak Paulus, tambah lagi. Sudah ditutup pabriknya ya. Jadi pas ketiga sesar langsung sekalian seperti itu ya. Dan saat ini saya mau sampaikan khotbah. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus. Amin. Yakinlah? Yakin? Bahwa kita sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus? Oma-oma yakin? Yakin apa enggak? Ragu-ragu gitu. Yakin. Yakin ya bahwa kita sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus. Amin. Ya, harus ada keyakinan bahwa kita sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus. Kenapa saya beri judul sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus? Kita baca terlebih dahulu dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Ya, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, puji nama Tuhan. Ya, garis bawahi di situ katakan sungguh apa? Lebih lagi sungguh apa? Sungguh merdeka. Kenapa Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia supaya mereka sungguh merdeka? Ya, apa sih kata merdeka di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama ini? Kata merdeka ditulis dalam bahasa Yunani yaitu eutheria. Katakan sama-sama, eutheria. Ya, ini sebuah kebebasan. Sebuah kebebasan yang dimaksudkan, sebuah kebebasan yang diartikan kebebasan dalam segala hal kecuali tentang keselamatan. Sebuah kebebasan dalam keseluruhan, kecuali tentang keselamatan.
Rasul Paulus katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa? Karena kenapa Rasul Paulus sampai bicara supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Karena saat itu, ya, karena pada saat itu jemaat di Galatia mereka mulai hidup terbelenggu oleh hal-hal agamawi dan tradisi. Ya, mereka merdeka, ya, di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Namun rupanya ada kelompok-kelompok di mana mereka terbelenggu oleh hal-hal agamawi, hal-hal tradisi. Hingga secara legal mereka selamat, namun rupanya dalam kehidupan sehari-hari mereka terbelenggu oleh hal-hal agama, oleh hal-hal tradisi, ya, adat istiadat yang ada. Hingga Rasul Paulus, ya, tanpa mereka sadari jemaat-jemaat, ya, banyak orang yang masih dibelenggu dan diperbudak oleh tradisi berupa aturan-aturan nenek moyang, kejawen dan selanjutnya, ya. Kita pun juga mungkin sudah mengaku, aku sudah merdeka dari setiap dosa, aku sudah merdeka karena sudah ditebus Kristus. Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ada tradisi-tradisi nenek moyang, ya, yang tidak kita tinggalkan walaupun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Kejawen juga banyak, ini tradisi. Tionghoa pun juga banyak seperti itu. Masih dilakukan walaupun tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, dengan apa yang Tuhan sampaikan, dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan menabrak setiap tradisi-tradisi yang tidak berkaitan, yang melanggar firman Tuhan. Saat itu di hari Sabat, tradisi hari Sabat, tidak boleh melakukan apa? Segala pekerjaan. Mencet mencet lip saja, ya, di sana tidak boleh, ya. Pas hari Minggu itu, hari Sabat itu katanya Mbak Tuhan yang sudah pernah ke sana tidak boleh menggerakkan lift, itu akan terbuka sendiri, ya. Lantai 1 terbuka, nanti lihat ada yang masuk apa enggak, turun lagi lantai 2 terbuka, seperti itu. Enggak boleh mencet, kalau mencet kena, ya, seperti itu. Tuhan nabrak hal itu juga. Justru waktu Sabat Yesus malah apa? Menyembuhkan, ya. Menyembuhkan hingga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menerca Yesus. Tapi memang seperti itu. Ada hal-hal, tradisi-tradisi yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita ikut arus. Ini terjadi saat di Galatia ini. Mereka mulai mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang. Mereka mau terus mengikuti tradisi-tradisi. Makanya Paulus katakan, engkau harus sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus. Amin. Ya, hari ini pun saya juga sampaikan kepada jemaat di GBDI Sion Permaini. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus. Amin. Amin. Ya, setiap kita tanpa terkecuali benar-benar merdeka di dalam Kristus. Bagaimana caranya agar kita benar-benar merdeka di dalam Kristus? Kita lihat, ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 tadi. Di situ katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Garis bawahi kata-kata apa? Lebih keras lagi, baca apa? Kristus telah memerdekakan kita. Jadi yang pertama,
Supaya kita benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Di situ katakan Kristus telah memerdekakan kita. Percaya bahwa Kristus telah memerdekakan kita? Di luaran sana tidak percaya kalau Kristus itu memerdekakan. Di sini jangan sampai tidak percaya bahwa Kristus itu memerdekakan. Amin. Ya, kita meyakini bahwa Kristus telah memerdekakan. Karena bukan hanya di luar sana, tapi di dalaman juga. Bahkan pendeta senior sudah mulai tergeser, sudah mulai berbelok. Yesus Kristus bukan Tuhan. Yesus Kristus bukan jalan keselamatan. Yesus Kristus bukan terang dunia. Yesus Kristus bukan yang menyelamatkan. Yesus Kristus hanya apa? Sarana, ya, sarana penyelamatan. Mengerikan sekali akhir-akhir zaman ini, ya. Mulai tergeser sebuah kebenaran. Jangan sampai anak-anak Tuhan mulai memandang sosok, loh, katanya si A, Yesus bukan Tuhan kok Pak Paulus. Ya, Pak Pendeta, di YouTube tersebar. Sayang sekali hal itu tersampaikan. Ya, banyak yang juga tergoyahkan. Saya rindu di tempat ini imannya tetap teguh. Amin. Tergoyahkan dengan khotbahnya pendeta itu? Enggak. Tetap yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya, ya. Karena si A ini saya sedih sekali dengan pengajarannya. Dulu sekali tentang perpuluhan, tidak perlu perpuluhan, ya. Mulai banyak jemaat yang tidak suka perpuluhan ngikut, ya. Lalu mulai duit tunggal, ya, tidak percaya akan Tritunggal, ya. Akhirnya pecah sinode dan buat sinode sendiri. Dan yang terakhir ini, saat saya melihat dan sudah saya selidiki, bahkan saya minta juga teman-teman saya yang satu sinode. Gimana ini pendeta seniormu kok seperti ini? Iya bro, kami mau keluar saja dari sinodenya. Karena memang jelas-jelas di situ, walaupun diklarifikasi, jelas dikatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, ya. Dikatakan lagi, Yesus hanya sarana. Sayang sekali. Mulai seperti saksi Yehova. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari saksi Yehova, juga seperti itu. Percaya Yesus ada, tetapi bukan sang Bapa itu. Bukan sang juru selamat itu. Hanya sarana saja. Ya, karena akhir-akhir ini saya itu ngerjain orang saksi Yehova. Ya, dia nggak tahu kalau saya hamba Tuhan. Saat dia tahu alamat rumah saya di situ, Paulus bilang, wah ini wong Kristen ini. Oh, langsung di WA saya, Bapak Paulus, perkenalkan saya ini. Lalu dia mulai mendekati saya, Bapak Paulus seperti ini. Dia mulai jelaskan tentang saksi Yehova, ya. Lalu, oh gitu ya Pak, ya. Dia tidak tahu kalau saya hamba Tuhan, ya. Lalu saya mulai, oh kalau ini seperti ini. Wah, mulai curiga, ini kok berani debat ini ya. Langsung mulai, loh kok didebat terus ini setiap perkataan saya. Dia belum tahu kalau saya itu pendeta hamba Tuhan, ya. Ya, dia menginjili saya, ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya, seperti itu, ya. Seperti mirip sekali. Karena waktu kuliah kami pun juga sering debat dengan diskusi, bahkan lebih dikatakan debat dengan saksi Yehova, ya. Bagaimana pengajarannya, tidak percaya akan Tuhan Yesus sang juru selamat, ya. Dia adalah ciptaan yang pertama, yang mulia saja, saksinya Tuhan, seperti itu, ya. Hingga akhirnya kita diskusi debat, akhirnya puji nama Tuhan kita menangkan orang tersebut. Amin. Ya, nggak lama juga di daerah saya juga ada, ya. Kalau dia itu gencar sekali penginjilan, ya, dia gencar sekali untuk menyesatkan, bisa katakan seperti itu dalam bahasa kita, ya. Akhirnya saya mulai ajak diskusi, Tuhan bukakan. Pas hampir meninggalnya,
Akhirnya minta didoakan, akhirnya saya tuntun untuk dia percaya Yesus. Dan saya yakin akhir hidupnya saat dia mengaku Yesus adalah Tuhan, disitulah surga yang mulia menjadi bagiannya. Amin. Amin. Ya, ini baik sekali hingga saya terdorong sekali untuk menyampaikan tentang kebenaran ini. Harus percaya bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Ya, percaya pada pengorbanan Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia. Amin. Setiap pelanggaran kita, hingga seharusnya yang kita ini manusia dihukum, tapi oleh pengorbanannya digantikan untuk setiap kita yang percaya. Percaya sama Tuhan? Percaya sama Tuhan Yesus? Amin ya. Jadi yang pertama adalah percaya Tuhan Yesus. Supaya kita benar-benar merdeka, percaya sama Tuhan Yesus. Yesus sang juru selamat itu. Jangan sampai tergeser Bapak Ibu Saudara, benar saya sedih. Hingga Tuhan dorong terus saya untuk akhir-akhir ini memberitakan tentang keselamatan dulu. Ya. Untuk berkat-berkat nanti ya, tentang keselamatan dulu, karena supaya menutupi segala penyesat-penyesat yang sudah tersebar ini. Ya, kita harus ambil bagian juga ya. Kalau tidak ada hamba-hamba Tuhan yang memfilter ya, yang katakanlah untuk menyampaikan yang benar yang mana, nanti seakan-akan yang dikatakan Bapak Pendeta Senior itu bahwa Yesus bukan juru selamat akan menjadi sebuah kebenaran untuk seluruh jemaat yang pernah mendengarnya. Di depan ini saya berani katakan ya, karena kami pun juga ya ada konsili lah, bisa katakan seperti itu, sekolah STTT itu tanda tangan bahwa pengajaran Bapak Gembala ini, Bapak Senior ini tidak sesuai dengan akidah Alkitab. Ya, salah satunya di situ STI Yogyakarta pun juga menandatangani. Ya, tidak setuju dengan pengajaran itu. Pak Gembala setuju dengan pengajaran tersebut? Enggak kan ya? Bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, bukan sarana. Ya. Amin. Amin. Ya, tetap percaya Tuhan Yesus. Dia yang mati di kayu salib, rela dihukum, rela dicambuki sampai darahnya boleh keluar, kulitnya boleh tersobek, semua badannya hancur. Satu tujuannya untuk manusia. Untuk seluruh manusia, dia rela mati di kayu salib yang dari Allah ya, dia Allah turun ke dunia. Hanya satu tujuannya, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari surga dia turun, ya jadi manusia. Supaya setiap orang yang percaya boleh mendapatkan surga. Amin. Ya, terjalin kembali hubungan dengan Allah. Dia rela lakukan semuanya itu untuk setiap manusia, untuk seluruh umat manusia. Amin. Seluruh, bukan hanya untuk orang Kristen saja. Seluruh umat manusia. Makanya besok kan atau bulan Desember sudah hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Bahwa terang itu datang untuk seluruh dunia. Ya. Amin. Jadi di luar Kristen, di luar sana juga butuh keselamatan. Ya, juga butuh keselamatan, kemerdekaan di dalam Kristus itu. Status yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena Kristus telah memerdekakan dari segala ikatan dosa. Saya rindu, ini benar-benar tertancap. Ya, karena saya sangat yakin kok. Ya, ada orang-orang akhirnya tergoyahkan karena kan penjelasannya mantap sekali. Wong doktor ya menjelaskan tentang teologi. Lah kalau orang awam yang mendengar
Wah ya islah percayalah, dekne S3 kok, ya dekne dokter kok, jelas wis percayalah, saya orang biasa kok. Ya sudah, kasihan sekali, ya kasihan sekali. Nanti bisa tersesat, ya. Karena pengajarannya pun juga di luar Yesus, menurut pendeta tersebut ada keselamatan. Di luar Yesus ada keselamatan. Nanti ada surga bagian orang-orang yang tidak percaya Yesus tapi orangnya baik. Ada surga tersendiri seperti itu. Wah sangat disayangkan hari ini. Biarlah jemaat di tempat ini yang mungkin sudah lanjut ya. Jangan sampai tergoyahkan. Tergoyahkan apa enggak Oma? Tetap yakin Yesus adalah Tuhan? Amin ya. Tetap yakin Yesus adalah Tuhan. Ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh merdeka untuk tidak terikat kembali oleh segala hal-hal yang duniawi, ya. Roma 3 ayat 23, mari kita baca sama-sama. 1 2 3. Karena di sini katakan karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Ada di sini yang bukan orang angkat tangan. Oh, semua orang berarti ya karena tidak ada yang ya. Semua orang. Tetanggamu orang apa enggak? Orang ya. Suami, istri, keluargamu orang apa bukan? Orang. Kalau dia orang berarti apa? Telah berbuat dosa. Ya. Kalau kita menemui di jalan orang berarti telah berbuat dosa. Dan Alkitab katakan telah kehilangan kemuliaan Allah semua. Ya. Dan saat dosa ada upah apa? Sebab apa? Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Berarti semua orang tadi kan sudah berbuat dosa. Upahnya adalah maut, berarti semuanya akan mendapatkan penghukuman. Maut, ya penghukuman itu terjadi. Namun saat kita percaya kepada Yesus, hal itu tidak berlaku bagi orang-orang yang percaya. Amin. Penghukuman itu tidak berlaku bagi orang-orang yang percaya. Tidak berlaku. Kalau percaya Yesus, upah dosa adalah maut. Namun saat kita percaya Yesus, tidak berlaku hal itu. Di sini katakan, mari baca sama-sama 1 2 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini caranya, ini syaratnya, ini aturan mainnya supaya penghukuman itu tidak berlaku bagi manusia. Manusia tersebut, orang tersebut harus percaya kepada Yesus. Percaya yang bagaimana di situ katakan jelas, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena orang di sana mengaku Yesus ada, mengaku Yesus itu hidup, mengaku Yesus itu luar biasa, namun sekedar Yesus itu nabi. Bukan Yesus itu apa? Tuhan, ya. Harus mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Benar-benar mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini benar-benar kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Untuk setiap teman-teman kita. Untuk setiap tetangga-tetangga kita. Untuk setiap orang-orang yang kita temui. Beritakan Yesus adalah Tuhan. Amin.
Karena mereka butuh keselamatan, mereka butuh untuk diselamatkan. Dan harus rancangan Tuhan, keinginan Tuhan, seluruh umat manusia itu selamat. Benar? Ya, keinginan Tuhan, setiap manusia itu selamat. Namun memang dikasih free will, ya, hak bebas untuk setiap manusia memilih jalan yang mana. Namun kalau kerinduan Sang Bapa pengen setiap manusia itu boleh selamat. Aturan mainnya yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Itu ya, Galatia 5 ayat yang pertama. Ya, tadi sungguh-sungguh supaya kita merdeka. Yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, garis bawahi kata-kata apa? Berdiri teguh. Ya, yang pertama tadi Kristus telah memerdekakan, yaitu percaya Yesus, ya, bahwa sudah memerdekakan dari setiap pelanggaran dosa-dosa kita, ya. Itu harus percaya. Kalau tidak percaya berarti tidak dapat kemerdekaan. Yang kedua, berdiri teguh. Apa artinya berdiri teguh dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 1b ini, ya, berdiri teguh artinya adalah memiliki sikap hati yang kuat, pendirian yang kuat, tidak tergoyahkan dengan apapun, tidak mau mencampur adukan keyakinan Kristus dengan adat istiadat yang melenceng dari ajaran firman Tuhan. Ya. Jadi yang kedua artinya apa? Tetap mengikuti Tuhan. Tetap mengikuti aturan Tuhan. Tetap mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, jangan sampai kita tambahi, ya, keselamatan plus yang lain, ya, seperti itu. Untuk mendapatkan keselamatan Yesus plus yang lain, ya, supaya semakin sempurna, ya percaya Yesus, ya melakukan ini itu, ya, untuk menunjang keselamatan. Kalau tidak berkaitan dengan firman Tuhan, kalau tidak melanggar firman Tuhan, oke. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, saya mau katakan, tinggalkan hari ini. Amin. Adat istiadat orang Tionghoa lebih kuat juga dengan Jawa, ya. Jawa juga ada, ya. Kalau tradisi Jawa itu ada yang namanya waktu sajian juga seperti itu. Waktu melahirkan, punya bayi, ya, punya bayi. Ada orang Jawa di sini? Oh ya, kalau punya bayi, saat punya bayi, di bawahnya dikasih apa? Gunting, kaca, jarum. Ya seperti itu. Supaya apa? Supaya selamat, tidak kena sawan, tidak diganggu setan. Ada yang mau melakukan ini? Ada yang masih melakukan? Ya, loh, di Jawa itu masih ada seperti itu. Benar, ya. Ibu saya waktu kakak saya melahirkan, lalu saya suruh mendoakan, lalu bawahnya dikasih itu. Ngopok ibu? Genora kena setan. Gitu, genora kena sawan. Saya ngomong, saya tidak mau mendoakan. Kalau memang mau Yesus, itu buang semuanya. Benar? Ya. Itu adat istiadat nenek moyang. Loh kan ben yo ngene kok, Bel. Ya, dikei gunting, dikei jarum, dikasih apa? Kaca, ya. Jadi nek setane arep ganggu, lalu ngocok wedi ngono maksudnya, ya. Takut langsung lunga, setan karo wajah dhewe wedi kan gitu. Aduh, itu adat istiadat yang masih dilakukan. Ya, kalau di luaran sana, oke. Tapi jangan sampai anak-anak Tuhan masih melakukan hal itu. Amin. Hancurkan dan jangan mau percaya. Memang, ya, sepertinya radikal, memang itu yang diajarkan Tuhan. Keselamatan ya daripada Tuhan. Ya, tetap ikuti aturannya Tuhan.
Jangan sampai hal-hal mistik, hal-hal okultisme yang sepertinya sudah turun-menurun dilakukan. Kita ikut sajalah, ya. Aturan nenek moyang ini kita ikut sajalah. Saya mau katakan jangan. Itu membuat hati Tuhan sedih. Engkau tidak sungguh-sungguh merdeka. Ikuti aturan mainnya Tuhan. Segala sesuatu adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kau lakukan. Saat lahiran, lalu di depan pintunya ada apa? Di depan pintunya setelah melahirkan ada apa? Lampu. Ya, diduduk kasih situ ari-arinya. Benar? Ya, lalu dikasih lampu biar anget. Kok dicedake biar deket dengan bayinya, ya, si jabang bayinya itu. Ada yang masih melakukan? Ada yang melakukan? Sudah punya istri? Sudah punya anak? Pas lahiran? Wah, kebuang, ya gitu. Ya dibuang. Nggak usah diduduk ngarep pintu kei lampu, ya. Benar saya buang juga, ya. Apa tuh, dapat langsung dari rumah saya kayak buang seperti itu, ya. Hingga tetangga-tetangga tanya, "Loh Pak Paulus, apa Bu Priskila nggak jadi melahirkan?" "Loh lah apa Bu?" "Ya jadi no, kok melahirkan jadi." "Lah kok tidak ada lampunya di depan pintu gitu?" "Oh enggak, saya buang kok." "Loh jangan loh Pak, itu nanti anaknya bisa sakit-sakitan, nanti anaknya bisa kedinginan, itu kan setengah dari nyawanya," gitu. Ada yang percaya hal seperti itu. Bahkan anak tua yang masih ada yang melakukan seperti itu. Benar, ya. Harus berani membantah, harus berani menolak. Amin. Entah jemaat di tempat ini, tradisi untuk Tionghoa yang tidak sesuai, saya mau katakan tolak. Ini leluhur Pak Paulus, harus dihargai, harus disembah-sembah. Dikei buah-buahan Pak Paulus, iso dipangan Pak Paulus. Buah iku suwe-suwe iso mengkerut dhewe Pak Paulus. Lah buah dikei kono ora sanang ngarepe fotone mbahmu lah, ya. Ya tetep engko apa? Mengkeret dhewe. Kai kopi Pak Paulus, ya nenek moyangku iki seneng kopi Pak Paulus. Bisa berkurang kok Pak Paulus, disedot karo mbahku Pak Paulus. Disedot apa ndak? Disedot setan gitu ya. Ya namanya kopi, air lama-lama apa? Menguap kan, ya berkurang. Dikiranya itu diminum sama bapak sing mati. Seneng kopi kok nyepake kopi. Masih ada yang melakukan? Wah aku melakukan nih Pak Paulus. Lah aku kualat engko ndak ora nek kualat. Katakan kanan kiri ora nek kualat. Ya. Jangan, itu menyedihkan hati Tuhan. Ya, sudah tidak ada hubungan lagi. Ya, dia mungkin kalau belum percaya ya sudah neraka bagiannya. Seperti itu. Ya, walaupun mungkin didoakan terus, ya enggak ada. Keselamatan terjadi saat masih hidup ini mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Ya, sudah meninggal kita doakan terus gen pindah dari neraka pindah surga iso. Bisa? Didoakan terus, Tuhan Bapakku semoga masuk surga. Mungkin dulu belum percaya hingga masuk neraka. Hari ini aku sebagai anaknya berdoa untuk Bapakku yang sudah meninggal. Supaya engkau berikan kebelas kasihan masuk surga. Bisa? Tidak bisa. Ini harus dimengerti. Saat engkau berpandangan bahwa masih bisa didoakan nanti bisa masuk surga, engkau tidak akan antusias untuk bersaksi kepada orang tuamu, untuk bersaksi kepada tetangga-tetanggamu, untuk bersaksi kepada istri dan anak-anakmu bahwa hanya Yesus sajalah yang bisa menyelamatkan. Hanya melalui Yesus sajalah ada keselamatan. Harus percaya Yesus sajalah bisa masuk surga. Ya, ayo
Jangan sampai tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita masih lakukan. Mungkin ini, wah rada keras ini ya. Saya tidak mau akhir-akhir ini meninak bubukkan. Ya sudahlah, lakukan tidak apa-apa, yang penting hati kita kepada Tuhan. Seringkalinya berdalih seperti itu, benar? Ya apa-apa, tidak apa-apa itu biasa toh. Tapi hatiku kepada Tuhan, enggak. Ya, kenyataannya, buktinya, engkau melakukannya. Tindakan itulah yang mengekspresikan sesuatu yang di dalam hati. Ya, bukan hanya sekedar kata-kata, tindakan itulah. Saya ngomong dengan jelas, saya suka warna hijau. Karena hijau itu seperti daun, dilihat, di mata sejuk, di hati rasanya adem. Percaya? Saya suka warna hijau. Dan apa? Loh, tak jelaskan lagi ya. Hijau itu seperti daun, di hati sejuk, di hati, mata adem. Suka warna hijau saya, percaya? Enggak, lah kenapa? Semuanya. Ya, enggak percaya ya, walaupun saya jelaskan suka warna hijau ya, tetapi kenyataannya, realitanya yang dilihat seluruhnya ini berarti enggak ngerti. Kalau kaki saya juga merah ya enggak? Bahkan ini panjang ini, kaos kaki bola ini ya, kaos kaki bola ya, karena cari yang biasa enggak ada, adanya bola. Ya rapopo, yang penting abang Pak seperti ya. Jadi maksudnya sesuatu yang kita jelaskan, mereka enggak percaya, mereka melihat apa? Bukti, ya. Jangan kau berdalih, aku melakukan aktivitas ini, tapi bukan dari hati kok Pak Paulus, ya. Aku tidak melakukan ini benar-benar, ini hanya untuk menghargai, saya mau katakan pandangan mereka yang tidak percaya, mereka akan berkata, oh ya podo, wah melakukan hal seperti itu. Saya sedih, benar, ya, karena ini di atas mimbar saya berani dengan otoritas Allah. Karena saya banyak melihat ya orang-orang yang sudah melayani, tapi di pojokan rumah masih ada foto-fotonya, masih ada sajen-sajennya, masih ada apa yang merah-merah menyan apa? Dupa ya. Yosua. Oh namanya Yosua. Oh ya, wah itu masih ada bener. Lah ini saya pas masuk makseng umat iki opo iki rumahnya orang percaya. Loh, kok ada kayak gitu ya ada. Ya. Kenapa? Pemandangan mereka pasti akan berdalih seperti itu. Ini nenek moyang. Hari ini saya mau katakan, jangan buat kemerdekaanmu tidak sungguh-sungguh karena engkau melakukan adat istiadat yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan. Benar. Jujur saya radikal saat menikah. Di depan pintu ada apa Pak? Ya, di depan pintu pernikahan kalau mau menikah kan ada itu. Pasti ada itu. Apa? Seperti pisang. Ya enggak? Sebelum masuk resepsi seperti itu kan ada kan? Ada pisangnya, ya satu tundun pisangnya. Terus di atasnya, di bawahnya ada beras-berasnya, ada buah-buahannya ya. Nanti pas selesai boleh untuk rebutan, benar? Ya. Itu memang turun-temurun pasti ada seperti itu. Tapi kita tahu, ya, apa sejarah di situ? Apa makna untuk itu? Rupanya maknanya di situ katakan supaya diberkati rumah tangganya. Ya, buah itu maksudnya ada buah-buahan terus berbuah dalam ekonominya. Ya ada beras supaya ada berkat terus di situ, ya. Hingga ada beras sedikit-sedikit seperti itu untuk menghiasi. Janur seperti itu. Saya waktu menikah saya ngomong saya enggak mau pakai itu. Loh Pak, tapi ini memang aturannya gitu loh Pak. Aturan dari siapa? Ya biasanya sudah gitu ya. Ada janur, ada enggak. Saya karena tahu maknanya. Ya, itu untuk menarik berkat-berkat ya. Berkatnya saya yakini datangnya daripada Tuhan saja. Gitu. Ya, hingga saat pernikahan saya tidak ada janur itu, tidak ada pisang di depan
resepsi depan pintu masuk itu enggak ada. Karena saya tidak mau, karena saya tahu artinya, saya tahu maksudnya seperti itu. Saya tidak mau menyampurkan berkat Tuhan dengan sarana-sarana yang lain, mempercayai sarana yang lain untuk menunjang berkat Tuhan. Hari ini, apa yang membuat engkau meyakini sesuatu bahwa kalau ada melakukan sesuatu ini, aku diberkati Tuhan, sedangkan sesuatu itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Saya mau katakan hari ini, hentikan. Amin. Amin. Berani melakukan hari ini, ya, engkau yang masih melakukan sesuatu hal, ya, yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan, bahkan bertolak dengan firman Tuhan. Hari ini saya mau katakan, hentikan. Firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Amin. Tetap teguh ikuti apa yang Tuhan inginkan. Jangan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan kau lakukan hingga membuat Tuhan sedih. Di situ dinamakan engkau tidak sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus. Itu dialami oleh orang-orang Galatia. Yang terakhir, ya, Galatia pasal 1 ayat yang pasal 5 ayat yang 1 ini, yang terakhir di sini katakan apa? Jangan mau dikenakan kuk perhambaan, ya. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Artinya di sini jangan mau kuk perhambaan, yaitu ada perubahan sikap dan tindakan nyata, tidak mau kompromi dengan dosa, ya. Ada tindakan nyata yang tidak kompromi dengan dosa, berarti apa? Bertobat sungguh-sungguh. Ya, bertobat sungguh-sungguh. Seringkalinya saya lihat gereja ya gereja. Urusan luar gereja ya sudah. Ya, ikuti apalah aturan main di dunia. Gitu ya. Ya, gereja memang tidak mabuk. Kan di gereja jangan mabuk. Tapi pas di luar gereja mabuk. Nek pas orang mabuk ya pas nang gereja wae. Pas iki kan luar ora. Ya, gereja omongane halus. Monggo Bu, mari Bu. Ya, silakan Bu. Wah, senyum-senyum. Itu kan di gereja. Kalau di luar gereja apa? Wah, sekarang. Wah, intonasinya sudah berbeda, ya. Nek di gereja nyeluk bojone, mah, lembut. Mungkin mama yo kaget iki malaikate akeh banget ya mungkin ya sama bojoku ya. Mah, ayo mah. Mau pulang mah, wah mobil buka alan banget, lembut enak banget, bojone juga wah malaikate luar biasa iki kok gereja. Lagi arep metu kok ngomah. Cepet metu. Wes ora iki arep tak parkir cepet metu. Digetak-getak meneh. Ya, baru saja pulang dari gereja tadi pas buka kan masih ada jemaat, masih ada hamba Tuhane, manggile romantis mah. Cepet mah masuk mobil ya. Sudah masuk mobil sampai rumah. Buka dhewe ora duwe tangan piye. Dikirane arep dibukake. Ndek mau padahal koyo dibukake. Ayo mah mlebu ya. Lah ini pas di depan rumah dia duduk-duduk orang buka pintunya mikirin tadi kan dibukake. Ya, bojone iki ngomong keluar bukake. Kok ora dibuka-bukake malah digetak metu. Lah iki apa ora duwe tangan. Dikon metu digetak-getak seperti itu. Sepertinya waktu di gereja saja. Jangan. Di luar pun juga benar-benar ada perubahan. Amin. Ya, di luar gereja tetap juga harus ada perubahan. Itu yang dinamakan bertobat sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah atau tomat. Ya, tobat umat. Tobat umat seperti itu jangan ya. Harus benar-benar bertobat. Ya, ada sebuah perubahan. Benar. Saat ada perubahan dalam diri Bapak Ibu Saudara, saya sangat yakin
Banyak orang-orang yang ikut Tuhan. Karena melihat perubahan hidup kita. Ya. Kalau saya bertobat lalu kumat lagi, bertobat lalu kumat lagi, mungkin tidak banyak orang yang akan percaya, tidak akan banyak orang yang pengen ikut Tuhan, ya. Kalau yang lainnya mungkin pernah lihat, ya. Kalau bapaknya berarti Pak siapa namanya? Yusak, ya. Saya yang mana ini fotonya? Wah, saya yang ini, ya. Rambutnya panjang sekolah, ya. Rambutnya panjang, sudah panjang rambutnya, ini celananya berbeda sendiri, ya. Sekolah loh ini, ya. Sudah rambutnya panjang, celananya berbeda, bajunya pun juga berbeda, saya panjang sendiri, ya. Walaupun rambut saya panjang seperti itu, ya, baju dan celananya beda. Tidak berani guru-guru ngomong, Bella potong rambutnya. Sekolah kok rambutnya panjang. Bella ganti celana bajunya seperti yang lainnya. Tidak berani. Kenapa? Saya ketua geng. Ya namanya ZKC. Ya, Solidaritas Klimis Club. Bella cuma cinta orang klimis. Ya, seperti itu. Ya. Sukanya bertengkar. Setiap hari bertengkar. Kalau tidak bertengkar itu tangan saya kayak gatal gitu loh. Ya. Harus mukul seperti itu. Ya. Harus mukul. Dari SD saya sudah nakal, SMP, SMA nakal, semakin nakal seperti itu, ya. Karena bapak saya tentara, merasa ada dekengan pusat, ya. Merasa ada dekengan orang dalam hingga saya nakal. Lihat ini kepala saya ini. Ya. Ya, pecah-pecah, ya seperti itu. Ya karena memang bertengkarnya pakai senjata, ya. Namun saat 2002, ya, pembala sidang saya ngomong, Bella, setelah masuk STI, jangan bertengkar lagi ya. Tahun 2002 saat masuk STI, pendeta saya Immanuel Sadi Soeharto ngomong, Bella, nanti kalau sudah masuk STI, jangan bertengkar lagi. Dia tahu kehidupan saya, dia tahu rumah saya, dia tahu kampung saya, bagaimana kampung saya itu. Kenakalannya, bejatnya bagaimana dia tahu. Hingga saat saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, dia pesen mati-matian, Bella, nanti kalau di STI jangan bertengkar lagi walaupun ada teman-temanmu yang menekan. Benar, ya. Nah, karena rupanya sekolah teologi saya kira seperti malaikat semuanya. Tapi rupanya juga ada setan-setannya juga ya. Serigala-serigala berbulu domba seperti itu. Wah, saya lihat seperti itu pertengkaran demi pertengkaran. Hampir saja ya saya terpengaruh saat saya ditekak seorang hamba teman mahasiswa sampai saya berdarah seperti itu. Saya mau pukul tapi saya ingat, Bella, jangan bertengkar lagi. Walaupun sini leher saya berdarah, saya ngomong, ya saya mengasihimu. Benar, ya. Sampai detik ini berarti 21 tahun, ya. 21 tahun saya sudah tidak main fisik. Dengan segala tekanan yang ada, ya, saya sudah tidak bertengkar lagi, walaupun dilecehkan, walaupun dihina, walaupun mungkin ditantang-tantang, saya diam saja, ya, benar, saya diam saja, ya. Ada seorang pemabuk yang sok-sokan, wah yo, itu bias, saya dalam nama Yesus kuatkan, ya. Dia menantang-nantang, jangan anu. Saya cuma diam, Tuhan tolong. Ya, kuat saya. Ya, saya yakin semuanya anugerah Tuhan. Tuhan berikan kekuatan saya untuk tetap tidak membalas. Ya, 21 tahun tidak bertengkar lagi. Aku yo Pak Kademen serah bertengkar. Masalahnya kowe seneng padu apa ora ya. Lah kalau Anda tidak suka bertengkar, biasa tidak bertengkar. Tapi kalau saya itu hobi bertengkar ya. Bertengkar itu hobi ya. Kalau di jalan cari musuh supaya bertengkar. Seperti itu dulu kehidupannya.
Tapi saat saya bertobat, saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Hingga teman-teman saya heran. Bil, kok bisa ya kamu berubah seperti itu ya? Berbeda sekali loh Bil. Aku melihatmu ya di Facebook seperti itu. Padahal Bil, dek ben kowe nakale kaya setan loh Bil, seperti itu ya. Saiki kok jadi pendeta Bil ya. Hingga dia sharing, akhirnya dia tertarik ikut Yesus yang mengubah hidup saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Hari ini mari setiap kita mau benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus. Amin. Dengan 3 hal ini, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, tetap teguh mengikuti Tuhan Yesus. Yang ketiga, bertobat sungguh-sungguh. Saya sangat yakin dan percaya banyak orang yang tertarik ikut Yesus dengan kehidupan kita melakukan firman Tuhan ini. Amin. 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 Mari datang kepada Tuhan dengan pujian sukacita yang sebelum pujian tadi yang ya ini. Ya, saya suka sekali. Mari kita bangkit berdiri dengan pujian sukacita. WI boleh maju membantu. Ya. Ya, Allah Maha Kuasa, ya. Semuanya Tuhan yang menguasai. Amin. Berkat-berkatmu pun dalam kuasa Tuhan, ya. Setiap aspek kehidupan kita dikendalikan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan.
alam semesta ini dalam kendali Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Jangan mau ikuti aturan mainnya dunia, jangan mau ikuti apa yang menjadi tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita mau benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian hamba-Mu untuk hamba-Mu sampaikan di tempat ini. Hamba Kau dorong untuk terus memberitakan tentang keselamatan, supaya setiap jemaat-jemaat yang hamba-Mu layani, dimanapun Kau pakai hamba-Mu, mereka terpengaruh dengan ajaran yang benar, bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Di akhir-akhir ini Tuhan, karena banyak hal-hal yang menggeser tentang arti kebenaran, yang menggeser arti keselamatan, hingga banyak hal yang terpengaruh, banyak jemaat yang terpengaruh. Tapi hamba-Mu percaya dengan kuasa ilahi akan menembus setiap hati-hati jemaat-jemaat yang mendengar firman daripada-Mu Tuhan, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kami tidak mau mencampur adukan dengan adat istiadat, dengan segala sesuatu yang tidak seperti Kau inginkan, yang melanggar firman Tuhan, yang bertentangan dengan perintah-Mu. Kami mau mengikuti apa yang Kau kehendaki saja. Pakai hidup kami sungguh-sungguh bertobat Tuhan. Ada perubahan hidup yang dilihat nyata kepada setiap orang-orang yang melihat kami, setiap tetangga-tetangga kami, setiap orang-orang yang kami temui melihat perubahan hidup kami. Sungguh-sungguh bertobat hingga mereka tertarik ikut Yesus melalui hidup kami yang sungguh-sungguh bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkuasa atas alam semesta ini Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau berkuasa. Maka saat kami melekat dengan pribadi yang berkuasa itu, maka setiap hal boleh dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya Roh Kudus mematrakkan firman Tuhan ini kepada setiap hati kami. Hingga saat kami mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu, hal-hal adat istiadat yang membuat hati-Mu sedih, Engkau ingatkan kembali firman Tuhan ini. Kami mau ikuti Engkau saja, kami mau ikuti firman-Mu saja, kami mau ikuti perintah-Mu saja Tuhan, yang tidak membuat hati-Mu sedih Tuhan. Ampuni kalau mungkin ada yang masih melakukan hal-hal istiadat nenek moyang, leluhur. Ampuni kami Tuhan. Hari ini biarlah pencerahan daripada Tuhan ini masuk kepada hati kami. Roh Kudus mengerjakannya. Karena kami harus benar-benar berubah, benar-benar bertobat, benar-benar berbeda. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Ada perubahan yang terpancar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tempat dari waktu saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang terberkati oleh firman Tuhan? Amin. Segenap GPD Asian Ponmai mengucapkan terima kasih kepada Pak Bella yang sudah melayani kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu pelayanan Pak Bella dan sekeluarga. Amin. Mari kita berikan persembahan yang kedua. Sebelum itu ada berita gereja. Ibadah wanita setiap hari Selasa jam 4 sore. Lalu setiap hari Kamis ada ibadah doa puasa jam 9 pagi.
Setiap hari Jumat jam 7 malam ada ibadah online doa malam. Lalu setiap hari Sabtu jam 7 malam kita ada ibadah kaum muda. Dan ibadah raya hari Minggu setiap hari Minggu jam 7 pagi. Untuk perayaan Natal, di gereja ini perayaan Natal untuk kaum muda atau Youth Christmas Celebration akan diadakan pada tanggal 16 Desember jam 6 sore. Lalu untuk ibadah Natal umum akan dilaksanakan pada jam 4 sore di tanggal 17 Desember dengan tema firman telah menjadi manusia. Tanggal 24 Desember akan ada tayangan ulang Natal, yaitu ibadah online, nanti akan diakses melalui YouTube. Jadi 24 Desember tidak ada ibadah offline ya. Lalu ibadah akan diliburkan dari tanggal 19 sampai tanggal 29. Ibadah wanita, ibadah doa puasa, kaum muda dan ibadah raya hari Minggu. Untuk ibadah kaum muda ada doa bersama tutup tahun secara online jam 7 malam. Bisa diperhatikan ya teman-teman yang kaum muda untuk kita bergabung tanggal 30 hari Sabtu jam 7 malam secara Zoom. Dan juga ada ibadah tutup tahun jam 5 sore di hari Minggu pada tanggal 31 Desember. Jadi untuk jadwal-jadwalnya dapat diperhatikan. Kita akan mulai ibadah awal tahun di tanggal 7 Januari 2024 seperti hari ini disertai dengan perjamuan suci. Demikian, persembahan Natal bagi jemaat yang tergerak untuk menyumbang ya bagi ibadah Natal di gereja ini boleh melalui amplop ataupun transfer ke rekening BCA yang sudah tertera di depan. Sekian pengumuman, mari kita tutup ibadah pada hari ini. Kita naikkan pujian lebih dalam ku menyembah. Baik berdiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus berkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu, memberkati seluruh jemaat yang hadir. Berkati kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Berkati iman rohaninya, berkati hidup ibadahnya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, keuangannya dan pekerjaannya. Tuhan, berkati umat-Mu ini, supaya mereka bersuka cita di dalam nama-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang Dia anugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.